Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita akan melanjutkan poin-poin bagaimana kita memuliakan ilmu. Yang kedelapan dari poin bagaimana kita memuliakan ilmu adalah luzumut ta'anni fi dhalabihi wa tarkil ajalah. Terus menerus kita tidak tergesa-gesa di dalam mencari ilmu. Jadi ta'anni, tidak ingin cepat-cepat untuk menambah atau berpindah dari ilmu sebelum waktunya nih. Wa tarkil ajalah, dan meninggalkan ketergesa-gesaan dalam masalah ilmu. Inna tahsilal ilmi la yakuna jumlatan wahidah. Bahwasanya orang mendapatkan ilmu tidak mungkin dengan sekali mengambil. Tidak mungkin. Idzil qalb bi dha'fi an dzalik, karena sesungguhnya hati itu berat untuk mendapatkan ilmu secara langsung. Wa inna lil ilmi fihi thiqalan ka thiqalil hajari fi yadi hamilihi. Sesungguhnya pada ilmu itu ada keberatan, ka thiqalil hajari, seperti beratnya batu, fi yadi hamilihi, di tangan orang yang membawanya. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, inna sanulki alaika qawlan thaqila. Surat Al-Muzammil ayat Surat Al-Muzammil ayat 5. Allah SWT mengatakan, sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau wahai Nabi ucapan yang berat. Maksudnya di sini adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an dikatakan oleh Allah ucapan yang berat. Qaulan tsaqila. Wa idza kana hadza wasful Qur'an al-muyassar, kalau demikian keadaan Al-Qur'an dikatakan sebagai ucapan yang berat, padahal Al-Quran itu adalah sesuatu yang disifati dengan perkara yang telah dimudahkan, itu pun dikatakan berat oleh Allah. Seperti dalam firman-Nya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran bagi mereka yang mau mempelajarinya. Nah, ini dimudahkan aja berat. Fama dhannu bi ghairihi minal ulum. Kalau Al-Quran aja berat padahal sudah dimudahkan, bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Maksudnya memang bertahap ya, seperti belajar nahwu ya, memang sabar ya. Jadi tidak ada yang ringan, apalagi belajar qiraah ya, tauhid. Jadi memang bertahap, sehingga kita sebenarnya beruntung ya, masih kecil sudah diberi kesempatan untuk belajar, karena waktunya butuh banyak dan tidak bisa langsung pinter, bertahap. Waqad waqa'a tanzil al-Qur'an ri'ayatan li hadzal amri munajjaman mufarraqa. Jadi sungguh ya, apa yang ada di dalam Al-Quran sebagai bentuk ya, penjagaan dalam mendapatkan ilmu diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur. Bi'tibar al-hawadits wan nawazil, sesuai dengan kejadian-kejadian dan peristiwa yang ya sedang berjalan. Jadi diturunkan, ada peristiwa ini turun ayat ini, saat ini turun ayat ini. Ya, sehingga mudah. Demikian juga kita belajar bertahap, ya, diulang-ulang.
Ya, makanya murajaah itu penting sekali tatkala di rumah. Allah SWT berfirman, wa qala alladzina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang yang kafir mengatakan, ya kalau memang Al-Qur'an itu benar dari Allah, kenapa tidak diturunkan sekaligus begitu. Jadi bagi mereka itu ya dianggap satu kebenaran bahwasanya ya kalau memang betul dari Allah, ya Quran akan diturunkan sekaligus gitu. Karena itu tidak diturunkan sekaligus berarti bukan dari Allah. Nah, mereka salah di sini. Allah lebih tahu tentang hikmah di balik Quran tidak diturunkan sekaligus supaya tidak memberatkan. Ya, di sini Allah katakan kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Jadi diturunkan secara berangsur-angsur untuk mengokohkan dengan Al-Quran tersebut ya hatimu. Waratalnahu tartila, dan agar kami ya, menurunkan kepada engkau dengan tartil. Wa hadhil ayatu hujjatun fi luzumi ta'anni fi talabil ilmi. Dan ayat ini merupakan hujjah, merupakan dalil fi luzumi ta'anni, kita terus menerus ta'anni ya secara bertahap, secara berangsur-angsur, tidak segera ya cepat pingin ganti ya tatkala kita belum menguasainya, fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Jadi bertahap memang ya, bertahap. Wa tadarruj, dan secara ya bertingkat-tingkat. Wa tarkil ajalah, dan tidak tergesa-gesa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqqih, dalam kitab beliau. Ar-Raghib Al-Asfahani, dan juga disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam muqaddimahnya Jami'ut Tafsir, dan termasuk dari syair Ibnu Nahas ya. Al-Halabi, qauluhu ta'ala al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuksalul mar'u biha hikmatan wa innama sailu istiba'un nuqati. Jadi ucapan mereka banyak sekali, al-yawma syai'un, pada hari dapat sedikit, wa ghadan mithluhu, besok sedikit lagi, dan terkumpulnya ilmu yang diambil itu secara bertahap. Yuksalul mar'u biha hikmatan, dengan bertahap itu, dengan sedikit demi sedikit, maka seseorang mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu. Wa innamas sailu istiba'un nuqati, dan sesungguhnya banjir itu yang sangat besar itu kumpulan dari tetesan-tetesan air hujan. Jadi kalau kita lihat banjir yang demikian besar, misalnya di sungai, banjir bandang, itu sumbernya dari tetesan air ya, makanya yang paling menyebabkan orang itu berilmu itu bukan kecerdasan, tetapi apa? Waktunya lama. Jadi waktunya lama ya, waktunya lama. Banyak orang cerdas karena sebentar kalah sama yang kurang begitu cerdas tapi waktunya lama dalam belajar, terus bertahap. Jadi bertahap memang ya, makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah ya, berdoa kepada Allah supaya bisa terus mencari ilmu bertahap sehingga kita menjadi orang yang dikuatkan oleh Allah ilmunya. Wa muqtada luzumit ta'ani wat tadarruj, dan konsekuensi terus menerus dan bertahap, tidak tergesa-gesa di dalam mencari ilmu, adalah al-bada'ah bil mutun al-qisar. Kita mulai dengan ya matan-matan yang pendek. Jadi jangan belajar yang panjang, karena ini ilmu agama memang kan kitabnya tebal-tebal. Kita dari kecil-kecil dulu. Wal musannafa fi fununil ilmi, dan tulisan-tulisan di bidang ilmu. Hifdzan wa istishrahan, baik dihafal ataupun dijelaskan.
wal mailu an mutala'ah al mutawwalat, dan kita berpaling dari melihat kitab-kitab panjang, allati lam yartafi at-talibu ba'du ilaiha, yang seorang talib penuntut ilmu itu memang belum saatnya untuk naik ke tingkat itu. Jadi memang kita belajarnya bertahap, ya, bertahap sampai kokoh baru naik ke tingkat berikutnya. Wa man ta'arrudu lin nazar fil mutawwalat faqad yajni ala dini, dan barang siapa yang ya berusaha untuk melihat ya ke kitab-kitab mutawwalat yang panjang-panjang itu, maka dia akan terjauhkan dari agama yang benar. Wa tajawuz al-i'tidal fil ilmi rubbama adda ila tadyi'ihi, dan kita kalau misalnya ya tidak meniti ilmu ya dengan secara bertahap, maka ini akan menyebabkan kita menyanyiakannya. Wa min bada'il hikam qaulu Abdul Karim Ar-Rifai, dan dari ucapan yang penuh hikmah diantaranya diucapkan oleh Abdul Karim Ar-Rifai, salah satu ulama di Damaskus, Syam, ya pada zaman dulu. Beliau mengatakan ta'amul kibar sammus sighar. Ini penting, ya, ta'amul kibar summus sighar. Coba kita ucapkan bersama-sama, ya, dan kita hafalkan. Ta'amul kibari. Lagi yang lebih semangat. Ta'amul kibari. Lagi ta'amul kibari summus sighari. Ta'amul kibari summus sighari. Jadi makanannya anak-anak itu adalah racun bagi bayi. Jadi kalau kita masih kecil kok mengkonsumsi yang untuk orang dewasa, maka racun bagi kita. Jadi kita bertahap sampai kuat, sampai mampu. Ini poin yang ke-8 di dalam mencari ilmu, yaitu secara bertahap, tidak tergesa-gesa sampai akhirnya kita mendapatkan ilmu dengan kokoh. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.